Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga laporan ketua panitia, yang keempat pemaparan pelaksanaan teknis, yang kelima laporan evaluasi tes Viara sampai dengan real TOEIC, yang keenam pemaparan persiapan aplikasi belajar pendukung real TOEIC, yang ketujuh tanya jawab, dan yang kedelapan penutup. Baik, langsung saja marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Lalu selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Maka saya akan menunjukkan profil Bapak Ibu yang akan menyampaikan sambutan. Izin saya present. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum. Belum, Miss. Belum. Mohon maaf, Bu Ayu atau Bu Sukma mungkin bisa membantu saya untuk menampilkan profil karena laptop saya sepertinya agak bermasalah. Oke. Sudah terlihat Ibu Rere? Tampilannya sudah. Oh, apakah PowerPoint, Bu? Iya. Iya, masih di explore. Belum dinyalain. PowerPoint-nya. Oke. Oh, keluar lagi, Bu. Keluar lagi. Ampun, Ibu. Keluar lagi. Coba saya bagikan. Baik, mohon maaf jadi memakan waktu lama. Jadi sambutan akan diisi oleh 3 pengisi. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah kita. Saya akan membagikan profilnya di sini supaya anak-anak lebih mengenal, karena Bapak Didi kan baru ya, supaya kita lebih mengenal juga. Sedikit profil tentang beliau. Atau mungkin saya sampaikan saja ya, kalau ini bermasalah supaya tidak memakan waktu terlalu lama. Bapak Dedi Eko Sulistiono STM.
menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto. Dengan terakhir S2 di Universitas Pertahanan, kemudian beliau tinggal di Blok G Lanut Adi Sucipto. Begitu. Kemudian langsung saja nanti mungkin untuk perkenalannya atau lebih lanjut kita lanjutkan di belakang. Sepintas saja perkenalannya. Masih berusaha dibuka, Bu? Ya, saya masih membagikan layarnya tapi belum bisa. Ini terlihat langsung saja, mungkin ya, Bu? Langsung aja. Sambutannya? Langsung sambutannya aja. Oke. Oke. Langsung kalau begitu kepada Bapak Dedi Eko Sulistiono STMhan selaku Kepala SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto untuk memberikan sambutan pada kegiatan hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat persilakan. Sebentar, Bu. Saya persiapan. Kang sama Bu stop sharing dulu biar Ya, Bu. Baik. share video Selamat pagi. Ya, benar suara saya. Benar, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bu Rita Effendi selaku host, kemudian yang terhormat, yang saya hormati manajemen Pak Arwani, Bu Arni, kemudian yang saya hormati pula para mentor-mentor guru bahasa Inggris yang luar biasa. Pada kesempatan baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang untuk memberikan motivasi pada seluruh anak-anak yang akan melaksanakan kegiatan tes TOEIC. Kepada anak-anakku sekalian, tes ini sangat luar biasa. Saya mendapat info dari Ibu Ika maupun Pak Arwani bahwa untuk SMK kita sangat banyak peserta yang lolos untuk ujian, dan harapkan kepada anak-anakku sekalian untuk bersemangat, tunjukkan bahwa kalian bisa, karena tes TOEIC ini sangat berguna dan bermanfaat setelah nanti kita akan lulus dari sekolahan. Tidak cuma itu aja, untuk bahasa Inggris terutama memang merupakan bahasa internasional, jadi dimanapun, kapanpun akan selalu berguna. Sehingga saya harapkan pada kesempatan yang baik ini dari Bapak Ibu Guru menyelenggarakan motivasi dan penambahan materi mungkin nanti akan disampaikan oleh para mentor. Saya harapkan betul-betul diperhatikan supaya nanti pada saat pelaksanaan tanggal 23 November bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya tetap berharap dan yakin bahwa anak-anak SMK Penerbangan pasti bisa. Mungkin cukup itu saja yang perlu kami sampaikan. Kembali sekali lagi saya harapkan tetap semangat. Mohon Bapak Ibu Guru, mentor, dan dari manajemen saling mensupport. Semoga besok pelaksanaan bisa berjalan lancar, tidak ada kesalahan apapun. Dan saya berharap semua bisa lolos dan bersertifikat. Amin. Jangan lupa, mohon maaf Ibu Siska, terima kasih sudah hadir. Nanti saya mohon bisa mendampingi Bapak Ibu Guru untuk
pelaksanaan kegiatan ini karena saya kebetulan pas kegiatan di luar jadi saya hanya pakai HP, tapi tidak masalah. Siap. Maaf ya Bu Siska, saya sambil olahraga nih karena ada tamu, jadi saya harus menemani. Siap, saya dengan Bu Dewi Ali siap, Pak. Oh iya, Bu Dewi, selamat datang Bu Dewi. Mohon maaf tidak kelihatan tadi. Yang kelihatan cuma Bu Ika aja yang kelihatan. Baik, sekali lagi pada anak-anakku sekalian, sukses buat kalian. Selamat berjuang hari Senin. Semoga semuanya lancar, internet lancar sehingga hasilnya juga maksimal. Saya harapkan dari 68 orang semua bisa lulus dan lolos bersertifikat dengan nilai yang luar biasa. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Lalu untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak WKS kurikulum kita, Bapak Muhammad Arwani Munib. Nah, ini supaya tidak lama saya sampaikan sedikit profilnya. Pasti anak-anak sebenarnya sudah mengenal ya. Ya, nama Bapak Muhammad Arwani Munib. Baru 9. MPDI, jabatannya WKS bidang kurikulum. Pendidikan terakhirnya di S2 UIN Sunan Kalijaga. Kemudian alamatnya di Surakarsan. Baik. Singkat saja ya Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Bapak Munib untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dede Kosulistiono, yang kami hormati Ibu Kabidbin, Ibu Siska, Ibu Dewi, yang kami hormati Ibu-ibu, Bapak-bapak, tim pelaksanaan Viera SMK Penerbangan Angkasa hari ini, serta yang kami banggakan para peserta didik. Puji syukur semoga senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Kita dapat berkumpul, alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi dari tempat yang berbeda-beda. Kita pagi ini bisa bersilaturahmi bersama. Singkat saja, kami secara pribadi khususnya secara umum mewakili sekolah dalam artian Bapak Ibu guru dan manajemen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Kabidbin, juga kepada ibu-ibu tim bahasa Inggris, karena sangat membanggakan menurut saya pada kesempatan ini di tengah keterbatasan karena pandemi, kita masih dapat melaksanakan agenda kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi para peserta didik. Kepada para peserta didik perlu kalian perhatikan bahwa pandemi ini sebetulnya menurut saya selain tantangan adalah berkah. Jadi kelihatan siswa yang mempunyai mental, siswa yang mempunyai tanggung jawab, dan siswa yang mempunyai kemampuan yang sangat baik, maka akan berusaha. Tidak harus guru itu memaksa selalu memberi instruksi, tapi saya alhamdulillah kalian sudah dengan kesadaran sendiri, dengan kemauan sendiri, dan ditunjang dengan kemampuan kalian sampai pada tahap ini, yaitu lolos seleksi beasiswa TOEIC. Hal ini selanjutnya kami mengharapkan siswa bisa nanti maksimal dalam pelaksanaan ini. Kenapa? Karena pasti bisa kami pastikan bahwa kegiatan yang akan kalian laksanakan ini akan sangat berguna dan sangat bermanfaat ketika nanti kalian telah selesai dalam jenjang pendidikan SMK. Baik itu dapat digunakan dalam hal nanti melamar pekerjaan maupun nanti bagi peserta didik yang melanjutkan studi. Modal kesungguhan kalian, modal keseriusan kalian hendaknya ditingkatkan lagi, dimaksimalkan lagi, dan nanti bisa
kalian sharing, kalian bertanya, kalian menggali informasi sebaik mungkin, sebanyak mungkin kepada para ibu-ibu guru, para tentor, sehingga nanti tes yang dilaksanakan kalian dapat mencapai hasil yang maksimal, mencapai hasil yang baik, sehingga kebaikan akan bertambah hasilnya di kemudian hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Pupin, Bu Rizka, Ibu Dewi, dan khususnya kepada ibu-ibu guru, para tentor yang harusnya tadi ini rebahan mungkin, masih membersamai kita semua pada kesempatan pagi hari ini, dan besok Senin sudah mulai melaksanakan testing. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam. Allahumma fikil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan sambutan untuk kami. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kabidin kita, Ibu Siska Ayu Damayanti, SIP MIKOM. Nah, ini profilnya ditampilkan oleh Bu Ika. Cantik ya, Bu. Ya, jabatannya adalah Kabidin SMK, kemudian pendidikan beliau terakhir di S2 Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Kemudian alamat beliau ada di Blok F Lanut Adi Sucipto. Baik, seperti itu perkenalan singkatnya. Selanjutnya silakan Ibu Siska mohon memberikan sambutan dan motivasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf sebelum memulai saya koreksi untuk profil saya itu ada yang keliru sedikit. Saya lulusan Universitas Pajajaran, Ibu. Tapi pengalaman Ibu mohon maaf. Nggak apa-apa, pengalaman terakhir saya memang bekerja di Universitas Subang gitu. Oh, oke. Mohon maaf ya Ibu. Aman. Yang terhormat Bapak Dedi Eko selaku Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Manajemen beserta Bapak Ibu Mentor Tim Hebat SMK, yang saya sayangi Ibu Dewi Ali selaku pendamping saya di Bidin SMK, yang saya sayangi dan saya banggakan, anak-anak hebat yang hari ini dapat bergabung dengan kita semua. Saya lihat wajah-wajahnya penuh semangat, berseri-seri, matanya memancarkan haus akan ilmu pengetahuan, dan saya sangat bangga akan itu. Terima kasih banyak ya anak-anak. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahim. Perkenalkan dulu ya, nama saya Siska Ayu Damayanti. Saya dan Bu Dewi Ali diberikan amanah oleh Ibu Ketua Yayasan Pendidikan kita, Yayasan ini, untuk mendampingi sekolah SMK penerbangan. Nah, saya tidak ingin banyak bicara sebenarnya, tapi hanya ingin sharing dengan anak-anak di rumah. Anak-anak tahu tidak the power of what if? Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Ibu. Di rumah? Jelas Ibu. Oke. Jadi ada yang disebut dengan the power of what if. What if itu apa sih? Jika ya, jika. Andai. Kata ini tuh kata yang sangat sederhana. What if itu kata yang sangat sederhana. Gimana kalau bahasa anak gaulnya kan, kalau gue, gitu ya. Kalau gue kayak gini akibatnya apa ya? Kalau aku begini nanti aku gimana ya? Saya sangat memegang prinsip what if itu. Jadi dalam hidup saya, ini sekedar sharing, kata what if itu menantang keberanian kita, menantang rasa ingin tahu kita, menantang kita untuk siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di masa depan. Nah, dengan
anak-anak aku sekalian mau mempelajari bahasa internasional, bahasa Inggris, baru mau saja belajar tentang bahasa Inggris, itu sudah membuka banyak peluang. Contohnya ada peluang untuk suatu hari nanti bekerja di perusahaan besar, karena perusahaan besar biasanya salah satu syaratnya mampu berbahasa Inggris dengan baik. Kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman, karena biasanya sumber-sumber ilmu pengetahuan dari sana ya. Kemudian kalau kita bisa memahami bahasa Inggris dengan baik, itu akan beriringan dengan kita dapat mempelajari teknologi terbaru dengan baik pula. Karena tutorial apa segala macam yang di-share itu biasanya berbahasa Inggris. Dan terakhir, meningkatkan percaya diri. Bukan berarti teman-teman lain yang tidak berkesempatan mengikuti atau bergabung dengan kita hari ini tidak punya kesempatan yang tadi saya sebutkan, tetapi paling tidak anak-anakku di rumah punya poin plus. Karena yang namanya orang pinter tuh banyak sekali. Tapi kita harus punya keunikan yang membedakan kita dengan teman-teman kita yang lain. Nah, kalau sudah punya bekal seperti ini, bahasa Inggris seperti ini, pasti poin ini istilahnya memberikan kita nilai jual yang lebih. Karena pada akhirnya nanti kita akan bersaing dengan teman-teman kita sendiri untuk mencari pekerjaan misalnya, sesimpel itu ya. Yang saya minta untuk anak-anakku sekalian dengan segala keterbatasan di era new normal ini, tetap semangat, tetapkan tujuan kita. Jadi saya selalu, ini buat saya sendiri, saya kembalikan ke niat saya. Niat saya apa sekolah? Niat saya belajar dengan sungguh-sungguh. Niat saya nanti suatu hari nanti mencapai cita-cita tertentu. Nah, tantang diri kita untuk mencapai tujuan itu. Lalu muncul what if. Lalu bagaimana ya kalau kita menemukan hambatan? Nah, coba saya tanya sama Mas Alif. Kalau misalnya kita lagi jalan nih Mas Alif, tiba-tiba depan kita nih ada tembok. Mas Alif, Dika, Ars, siapa nih? Coba dinyalain dulu deh mic-nya, saya mau dengar. Mas Alif? Ya. Apa kabar Mas Alif? Ya, baik. Alhamdulillah. Sepertinya hari ini udah pakai parfum nih ya, wangi sampai sini loh Mas. Belum Bu, ini baru kerjain tugas gua Bu. Oh kerjain tugas, tugasnya banyak nggak? Banyak Bu. Banyak ya? Mau curhat di sini? Banyak ya, semangat ya. Jadi bikin list to do ya. Kalau saya tuh bikin list to do. Mana yang paling harus dikerjakan lebih awal, dikerjakan. Kemudian kalau sudah selesai di checklist. Jadi tidak ada yang terlewat. Nah, Mas Alif, tadi kan saya tanya nih, kalau misalnya kita lagi jalan, nih lihat kiri kanan ada siapa ya? Ada orang. Oh, ada orang. Oke. Misalnya lagi jalan nih. Jalannya lurus, tapi tiba-tiba di depan ada tembok. Nah, Mas Alif, apa yang Mas Alif lakukan? Berhenti putar balik. Berhenti putar balik. Oke. Alasannya? Karena di depan ada tembok Bu. Oh gitu. Oke. Terima kasih jawabannya. Silakan di mute. Sekarang saya mau tanya Mas Albert. Mas Albert, boleh dinyalakan? Siap. Nah, coba nih kalau kita misalnya lagi jalan lurus ke depan, tiba-tiba di depan ada tembok. Mas Albert ngapain ya? Ya, buat tangga, Bu. Buat tangga. Berarti mencari alat bantu gitu ya Mas Albert ya? Siap, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Boleh di-off-kan. Kemudian coba saya tanya satu lagi. Mbak Nur Ayu Utari. Silakan dinyalakan, Mbak. Siap. Nah, Mbak tuh temannya tadi ada
Mas Alif kan tadi bilang tuh, balik aja gitu. Terus ada Mas Albert bilang, bikin tangga. Nah, kalau Mbak Nur bagaimana? Mencari jalan lain, Ibu. Mencari jalan lain. Oke. Terima kasih ya Mbak Nur, silakan di-off-kan. Nah, teman-teman semua, anak-anakku sekalian di rumah, tembok yang tadi saya sebut itu ibarat hambatan yang akan kita hadapi. Dalam hidup, pasti ada saja. Nah, bagaimana kita cara menghadapinya, bagaimana cara kita menyelesaikannya, itu yang harus kita cari tahu. Tidak ada jalan untuk kembali. Kenapa saya bilang tidak ada jalan kembali? Karena waktu tidak akan bisa berputar balik ya, tidak bisa. Jadi bagaimana setiap hambatan yang kita hadapi ke depan nanti, kita hadapi, kita selesaikan. Lalu ada pertanyaan lanjutan, what if? Kalau kita gagal gimana, Bu? Kalau kita salah gimana, Bu? Ya, itu yang namanya pengalaman. Yang penting, ketika masalah yang sama datang lagi, mungkin nggak masalah yang sama datang lagi? Mungkin ya. Itu tidak terulang lagi. Jadi kita sudah tahu nih, kalau masalahnya X, berarti cara penyelesaiannya Y. Seperti itu. Kemudian, yang saya pelajari dari menghadapi masalah, hambatan itu kita harus tahu persis kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Nah, kenapa kita harus tahu kekurangan kita? Karena katanya orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang dia paham kekurangannya dia apa dan dia berusaha mencari tahu cara untuk mengatasi kekurangan. Karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Nah, untuk terkait dengan persiapan teman-teman semua, anak-anakku semua di rumah menghadapi lomba English Challenge di depan yang sudah sebentar lagi depan mata, persiapkan diri sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, tetap jaga kesehatan. Andai itu semua sudah dilaksanakan, ternyata hasilnya tidak sesuai kenyataan, itu tidak masalah. Dan kalau untuk, Bu, saya gugup sekali, aduh saya harus bagaimana ini Bu, gitu. Gugup itu hal yang wajar. Dengan gugup itu orang akan waspada. Saya berarti masih kurang belajar saya. Saya masih kurang mungkin di bagian mana saya belum maksimal. Nah, berdiskusi dengan teman-teman, bertanya kepada para mentor, jangan merasa cepat puas. Jadi kita harus benar-benar harus fokus dengan tujuan yang akan kita capai. Tetapi ingat, kalau kita mengikuti lomba juga harus siap menerima kemungkinan tadi ya, yang saya bilang what if. Nanti mungkin setelah ini teman-teman bisa baca-baca referensi tentang the power of what if. Dengan berpikir what if itu kita membuat diri kita itu bukannya ambisius ya, tapi lebih ke rasional. Jadi kita berpikir rasional. Ya kalau kamu mau sukses, kamu harus bekerja lebih keras. Ya kalau kamu mau pintar, ya kamu belajar. Sesimpel itu. Nah, kalau kamu merasa belajar kamu kurang, ya jangan heran kalau hasilnya juga kurang. Ya. Mungkin sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua, anak-anakku di rumah. Saya dan Bu Dewi Ali mendoakan yang terbaik buat kalian, sukses terus, jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan harus ya, karena Jogja semakin hari semakin bertambah jumlah penderita COVID ini sangat nyata. Saya mengalami sendiri, kemarin saya harus terpaksa keluar kota. Di pinggiran Jogja itu jarang yang pakai masker. Malah mereka melihat kami aneh gitu. Saya sempat berpikir apakah saya yang paranoid gitu. Tapi tidak ya, kita tahu sendiri bahwa COVID itu benar-benar nyata. Nah, saya minta tolong jaga kesehatannya menjelang pelaksanaan kuis nanti, lomba nanti. Salam hormat saya untuk keluarga di rumah. Terima kasih sudah mendukung anak-anak semua untuk mengikuti lomba ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Motivasinya sangat masuk ya di hati. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia oleh Ibu Nugrahani Putri Pertiwi SPD. Kepada Ibu Nugrahani Putri Pertiwi, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, Bu Putri. Halo, Bu Putri, maaf suaranya belum terdengar. Masih belum terdengar, Ibu. Cek, apakah sudah terdengar? Sudah. Assalamualaikum, sudah ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ya, ini sebenarnya bukan ketua panitia, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, tetapi saya tahun ini ditunjuk sebagai guru penanggung jawab atas kegiatan SMK English Challenge ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kabidin, Ibu Siska dan Ibu Dewi, dan juga Pak Munib sebagai OTS kurikulum, juga Ibu Harni dan Pak Henry sebagai tim teknisi dan IT, juga teman-teman guru bahasa Inggris semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, juga anak-anak semuanya yang hebat-hebat. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaporkan bahwa SMK English Challenge ini sudah dilaksanakan mulai dari bulan Juli. SMK English Challenge ini sudah dimulai dari bulan Juli dan tahapannya mulai dari persiapan, pendampingan, lalu tes Vieranya ada di bulan Agustus dan September, itu ada 2 gelombang. Terus ini final kemarin sudah pengumuman yang masuk mendapatkan beasiswa dari Kemdikbud sebanyak 66 anak. Dari yang tes itu awalnya adalah 118 anak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan. Terus yang kedua kepada teman-teman bahasa Inggris yang telah memberikan dukungan juga, baik waktu, tenaga, pikiran, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, selamat kepada anak-anakku semuanya yang telah lolos beasiswa tes TOEIC ini. Kalian sungguh sangat beruntung, karena yang lolos tes TOEIC ini berarti kemarin Vieranya skornya lebih dari 410, dan insya Allah akan berguna nantinya buat kalian ketika bekerja. Nah, ini Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, sebenarnya ini adalah salah satu goal dari kegiatan-kegiatan usaha-usaha kami sebagai guru bahasa Inggris untuk mempersiapkan anak-anak, memperkenalkan anak-anak tentang TOEIC. Salah satunya biasanya kegiatan tahunan itu kelas 10 dan 11 juga 10, 11, 12 dan 10, 11 dan 12 itu difasilitasi sekolah untuk mengikuti tes TOEIC ketika pertengahan tahun sekitar bulan Desember itu. Tetapi disayangkan pada tahun ini kok yang kelas 10 dan kelas 11 itu ditiadakan. Semoga next time ada lagi. Untuk SMK English Challenge ini
ini sudah mulai pada tahun 2016, itu sebanyak 20 siswa yang lolos, tahun 2017 25 siswa, 2018 37 siswa, 2019 43 siswa, dan alhamdulillah tahun ini 66 siswa. Dan mulai tahun 2019 kemarin, kita dinilai layak untuk menjadi sekolah penyelenggara. Jadi beberapa sekolahan swasta yang pesertanya hanya sedikit ikut gabung ke sekolahan kita. Semoga kedepannya kita siswa kita lebih banyak lagi yang lolos untuk mendapatkan beasiswa dari Kemdikbud ini. Itu saja. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada tim IT yang telah berjuang bersama-sama. Semoga anak-anak kita besok hari Senin diberikan kemudahan dalam mengerjakan tes TOEIC dan mendapatkan skor yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Rere. Terima kasih Ibu Putri telah memberikan laporan. Mohon maaf, saya off kamera dulu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, Bu Rere, nggak apa-apa. Pemaparan pelaksanaan teknis oleh Ibu Diah Ayu Sulistyarini, SPD. Kepada Ibu Diah Ayu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rere. Semangat Bu Rere. Ya Ibu. Ya, selamat pagi everyone. How's life? Hoping you guys doing great. Terima kasih sekali antusiasnya kalian. Hingga sampai detik ini kalian masih aktif mengikuti apapun yang kami share, apapun yang kita upayakan untuk kalian. Semoga ini berdampak baik di kehidupan masa depan kalian. Hari ini saya ingin memaparkan terkait teknis apa saja yang harus kalian pahami sebelum besok melakukan tes Viera. Sebentar saya share screen dulu. Apa sudah terlihat? Thomas ini berbagi. Masih layar. Belum Ibu, belum terlihat. Oke. Beres baik. Oke, belum ya? Would you please give your hand, anyone? Because I think the signal of mine is getting problem. Ya, mohon ini ya pengertiannya ya dipengerti karena memang memakai aplikasi itu memang sedikit hanya harus membutuhkan kesabaran. Belum bisa ya, terlihat ya? Belum, Bu. Belum. Oke, sambil nunggu saya ini saja ya, saya ucapkan saja ya, saya lisankan saja. Sambil nunggu, sebenarnya selamat, sebelumnya selamat kepada anak-anak 66 siswa yang sudah lolos dan mendapatkan bantuan dari Kemdikbud. Ini benar-benar suatu reward yang luar biasa loh, satu Indonesia kamu dapat di SMK Penerbangan 66 siswa dan harusnya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dipersiapkan dengan semaksimal mungkin karena memang seperti yang Ibu Siska tadi ucapkan bahwa memang kesempatan itu nggak ada kata-kata gimana kalau what if itu terjadi gitu loh. Karena menurut saya memang there is no second chance kalau untuk hal-hal luar biasa seperti ini. Jadi harus dipersiapkan dengan maksimal. Nah, apa seperti yang tes sebelumnya sampai menuju ke real TOEIC ini, hal-hal yang harus kalian lakukan itu sebenarnya sama seperti kemarin, yang mana kalian harus memiliki
gadget, atau kalau bisa PC juga nggak masalah. Kuota internet itu juga harus. Dan secara teknis kemarin itu, bentar, maaf ini saya ngeror semua malahan. Ini tesnya memang CBT dari rumah. Itu untuk spesifikasi komputer yang harus kamu miliki kalau kamu menggunakan PC, itu minimal prosesor kamu Intel Platinum Dual Core, itu minim. Biasanya kan semua kan IT Core ya. Untuk laptop-laptop terupdate sekarang kan biasanya minim itu i3 Core. Terus habis itu RAM-nya minimal 2 GB. Resolusi layarnya ya standar lah ya, minimum screen ya, 1024 kali 720. Terus kecepatan internetnya itu minimal 1 Mbps per komputernya. Kalau OS-nya sih biasanya 32 atau 64 sih derek, biasanya 32 sudah bisa masuk. Untuk persyaratannya anak-anak, untuk hardware-nya itu setiap peserta tes wajib memiliki laptop atau komputer untuk mengoperasikan sistem operasi Windows. Yang kedua itu adalah bagaimana? Oh, suara masuk ya. Saya lanjutkan lagi. Persyaratan hardware-nya untuk yang pertama laptop atau komputer itu, yang kedua adalah handphone Android atau iOS. Memang untuk tes Viera ini memang iOS ya yang mendukung dulu ya, karena memang untuk apa namanya iPhone dan sebagainya itu belum terlalu support. Untuk handphonenya Android atau iOS-nya itu untuk memantau video call melalui Zoom-nya. Nah nanti makanya kenapa kalian diminta untuk mengisi nomor WhatsApp yang di form terakhir yang di share oleh Miss Sukma itu karena memang nomor kalian nanti di grup WhatsApp kalian itu nanti akan dihubungi oleh pihak supervisor dari tes TOEIC-nya. Jadi nanti kalian akan diberikan arahan lebih lebih detail mengenai tes itu bagaimana atau pas hari hanya itu bagaimana itu oleh mereka. Jadi that's why kalian harus mengisi nomor HP atau WhatsApp kalian dan itu harus aktif ya. Jadi pastikan untuk sampai Minggu di hari ini Senin itu harus aktif nomor WhatsApp itu. Lalu persyaratan untuk hardware selanjutnya yang ketiga itu adalah headset atau earphone untuk sesi listening karena memang tes ini memang namanya juga bahasa Inggris, pasti ada sesi listening, ada sesi readingnya. Jadi headset itu harus wajib. Syukur pakai headsetnya akan untuk lebih menggema suaranya, tapi kalau earphone pun tidak masalah. Pengisi daya laptop jangan lupa, internet dengan kecepatan minimal 1 Mbps itu juga sama. Untuk persyaratan softwarenya, anak-anak, itu nanti silahkan kalian melihat dulu di laptop kalian atau PC kalian, itu adalah sistem operasi Windows-nya itu apa. Untuk Mac OS itu belum bisa digunakan untuk tes ini ya. Nanti dilihat itu nanti di spek di bagian laptop kalian itu kan ada nanti, di klik kanan di bagian properties itu nanti ada. Terus untuk aplikasi Zoom, karena memang kita menggunakan Zoom, itu untuk memantau dan bisa diinstal di HP bisa, atau bisa ditaruhkan di PC juga bisa, pakai Play Store ataupun App Store ya, atau Google Play Store itu bisa. Lalu selanjutnya aplikasi TeamViewer untuk membantu troubleshooting, itu bisa install di laptop untuk aplikasi TeamViewer itu. Tapi kalaupun tidak juga nggak masalah, tapi saya sarankan sih dipakai saja, diinstal saja, karena memang kalau umpamanya nanti ada trouble pas kalian sedang mengerjakan, itu bisa ke-handle sama TeamViewer itu. Lalu yang selanjutnya adalah Windows Media Player. Windows Media Player itu untuk aplikasi pembuka ini ya, audio sama video ya. Terus untuk persyaratan fasilitas dan ruangannya, itu memang dari sananya meminta, dari ITC-nya itu meminta untuk kalian menyiapkan meja untuk meletakkan laptop. Arah duduknya peserta itu harus wajib menghadap ke tembok. Jadi mungkin dimaksudkan untuk layar background kamu itu sama ya, mungkin karena untuk pengambilan sesi foto atau something, nggak tahu. Untuk selanjutnya itu adalah ruangan pribadi yang terkunci, sunyi, bebas dari lingkungan luar. Karena
untuk menghindari kendala kebisingan yang akan kalian dapatkan nanti. Lalu selanjutnya itu adalah hanya peserta tes yang boleh ada di dalam ruangan. Nah, berarti kan memang kalian harus punya private room ya, di kamar aja dikunci aja nanti biar pas saat sesi kalian mengerjakan itu benar-benar hikmat ya. Lalu suhu udara yang nyaman itu mah daerah terserah kalian aja mau dikasih apa atau mau pakai kipas monggo. Lalu di atas meja tadi untuk meletakkan laptop tadi tidak boleh ada barang apapun kecuali yang dibutuhkan untuk tes. Yang pertama laptop, kedua mouse, ketiga charger pengisi daya laptop, keempat stop kontak, dan KTP. KTP di sini adalah kartu tanda pelajar karena memang itu nanti biasanya akan dimintakan foto kegiatan kalian pada saat tes itu seperti apa. Mungkin dari saya secara persyaratan dan teknisnya seperti itu. Untuk bagian teknis pelaksanaannya mengenai bagaimana install dan sebagainya itu nanti akan disampaikan oleh Bu Harni ataupun Pak Henry. Begitu saja untuk nanti sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan nanti bisa diberikan di sesi tanya jawab. Nanti silakan di list dulu. Begitu, Bu Rere. Saya kembalikan lagi kepada host. Iya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih untuk Bu Dia Ayu Sulistiorini telah menyampaikan paparan pelaksanaan teknis. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab sebelum penutup. Lalu kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu laporan evaluasi tes Viera sampai dengan real TOEIC preparation oleh Bapak Henry. Bapak Henry monitor. Monitor Ibu. Oke, baik. Kepada Bapak Henry, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Renita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dedi Eko selaku Kepala Sekolah, yang kami hormati pula Bapak Arwani Munif, yang kami hormati Ibu Kabidin, Bu Dewi dan Ibu Siska, yang kami hormati Ibu Suharni, dan Guru Pembimbing Bahasa Inggris SMK English Challenge 2000. Baik, pada kesempatan kali ini kami selaku teknisi pada dasarnya mengapresiasi bahwa siswa-siswa telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan tes dengan baik dan maksimal. Tentunya kalaupun ada kekurangan itu hal yang wajar, mengingat seperti tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Viera dilaksanakan secara bersamaan seperti yang disampaikan Bu Putri tadi, difasilitasi oleh sekolah. Akan tetapi karena tahun ini sedang pandemi, siswa-siswi terpaksa harus melaksanakannya dari rumah. Ada sisi baik dari pandemi ini bahwa kalian sebagai generasi muda harus familiar dengan penggunaan gadget. Seperti itu. Kemudian untuk terkait teknis tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Bu Dia Ayu. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan evaluasi sekaligus poin-poin inti terkait hal-hal yang terjadi, hal-hal yang dilakukan oleh tim IT selama kegiatan seleksi kemarin. Sebentar, saya share dulu. Maaf Bu Ika, Bu Putri, apakah tampilan layar saya sudah muncul? Sampun Pak, okay. Tapi folder nggih. Nggih. Ini sudah ya? Sudah Pak. Ini sudah buka. Okay. Baik, langsung saja untuk evaluasi teknis serta perihal yang patut kita bahas pada pagi hari ini yang tentunya akan siswa-siswi laksanakan juga pada besok hari Senin. Semoga
kekurangan-kekurangan yang kita bahas pada kesempatan kali ini tidak perlu terjadi lagi untuk di hari Senin esok. Baik, yang pertama adalah proses awal pendaftaran, di mana pendaftaran itu dilakukan secara online pada website itc.com. Kemudian siswa didaftarkan berdasarkan angket pendataan sekretaris terhadap respon siswa. Jadi awalnya kami sebagai tim IT mendaftarkan melalui website tersebut sejumlah 388 siswa. Kemudian saya lupa bertambahnya berapa karena seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya informasi, pendataan siswa itu terus berjalan dan ditambahkan. Kemudian peserta didaftarkan kelas 11 dan 12. Kemudian proses persiapan dan pendampingan. Seingat saya, pendampingan teknis yang saya lakukan itu kurang lebih 2-3 kali, nggih, Bu Putri. Iya, Pak. Ya, oke. Karena guru bahasa Inggris sendiri lebih intens dalam mendampingkan. Kalau guru bahasa Inggris sepertinya lebih dari 3 kali, tapi kalau di bagian pendampingan teknis yang saya lakukan itu kurang lebih 3 kali. Kemudian penjelasan teknis dan pendampingan dilaksanakan secara online menggunakan media Zoom. Kemudian untuk mempermudah siswa memahami penjelasan teknis, kami selaku teknisi telah membuatkan panduan lengkap berupa teks, file MS Word, dan juga video yang kami upload di akun YouTube kami. Nah, ini nanti tentunya bahwa kemungkinan besar besok Senin itu teknisnya hampir sama. Mulai dari proses pendataan, download, dan registrasi, kalian akan melakukan proses yang sama. Sehingga sekali lagi bagi siapa saja siswa-siswi yang belum melakukan atau membaca panduan teknisnya, diharapkan kalian mendownload atau minimal melihat video yang telah kami siapkan. Kemudian evaluasi teknis, di sini saya bagi menjadi tiga hal, yaitu evaluasi teknis dari sisi siswa, yang kedua evaluasi teknis dari sisi gadget atau HP atau laptop, kemudian evaluasi teknis dari sisi web ITC itu sendiri. Di sini yang pertama dari sisi siswa sebagai evaluasi, siswa yang tidak menghadiri pendampingan dan penjelasan teknis secara online, pada pelaksanaannya selalu bertanya berulang-ulang, baik di chat grup maupun secara japri. Hal yang ditanyakan itu justru sebenarnya adalah hal dasar yang sudah dijelaskan, yaitu dalam hal registrasi, pengisian identitas, proses download, dan cara pengerjaan. Sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi mungkin karena ketidakhadiran dalam pendampingan mengakibatkan siswa atau siswi kurang paham, sehingga selalu bertanya berulang-ulang. Pertanyaan A sudah ditanyakan oleh A, kemudian pertanyaan A ditanyakan oleh B, pertanyaan A ditanyakan oleh C, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bahwa siswa yang hadir dalam pendampingan tidak membaca, tidak melihat panduan yang telah disiapkan, sehingga malah menambah kekrowditan di dalam grup dengan pertanyaan yang sama pula. Sehingga chatting-chattingan grup yang berisikan informasi penting, yang kalau tidak salah di-share oleh Bu Putri terkait jam pelaksanaan kalau tidak salah, itu langsung tertutup oleh pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Sehingga informasinya tidak dapat tersampaikan dengan sempurna. Kemudian 50% siswa didaftar belum mengetahui NISN-nya masing-masing. Ya, saya harap untuk tes besok Senin, kalian seperti yang disampaikan oleh Bu Diah Ayu, kartu pelajar itu kalian siapkan beserta kalian mengetahui NISN kalian. Pak, bagaimana kalau NISN ini kami tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Minimal kalian bisa lihat melalui fotokopi atau scan ijazah SMP kalian. Itu pasti ada. Yang kedua, dapat dicari di website. Ketik saja di Google, cara melihat NISN, itu pasti ada. Kemudian nanti ada identifikasi orang tua, tempat lahir, dan lain sebagainya.
Jadi diharapkan untuk NISN ini siswa dapat mengetahuinya, karena besok yang tampil di sertifikat itu adalah NISN. Beruntung bahwa pada seleksi kemarin diizinkan menggunakan NIS, nomor induk sekolah. Otomatis besok pada saat kalian penerimaan sertifikat yang muncul ada NIS kalian. NIS itu adalah regional, milik SMK, bukan milik nasional. Sehingga diharapkan kalaupun misalnya besok kalian NISN yang dapat kalian lengkapi, sertifikat itu benar-benar murni bermanfaat untuk kedepannya dalam hal pekerjaan. Selanjutnya, pada saat tes telah dimulai, masih ada siswa yang baru mengajukan diri untuk mendaftar, sehingga sama sekali tidak mengetahui tahap-tahap yang harus dilakukan. Di sini kami selaku panitia, guru bahasa Inggris, dan tim IT sangat mengapresiasi semangat kalian untuk mengikuti SMK English Challenge ini. Mungkin kami positive thinking bahwa mungkin kalian mendapatkan pencerahannya baru ketika akan tutup deadline. Atau mungkin kalian baru mendapatkan informasinya terlambat. Tapi diharapkan untuk besok Senin hal-hal seperti ini tidak dapat terjadi lagi. Selanjutnya, beberapa siswa tidak mengerjakan sesuai dengan waktu yang disampaikan. Bahwa seharusnya sudah disampaikan pengerjaan itu dilakukan pukul 13 kalau tidak salah. Pukul 13 akan tetapi mungkin siswa terburu-buru untuk melakukan registrasi sehingga jam 10 dan 11 sudah mulai mengerjakan. Ada juga yang harusnya sudah hampir selesai, jam 4 sore baru mulai mengerjakan, itu juga ada. Sehingga harapannya kalian membawa nama baik SMK Penerbangan, bersikaplah secara disiplin sesuai panduan yang ada. Selanjutnya adalah evaluasi teknis dari sisi gadget. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dia Ayu bahwa pengerjaan ini dapat dilakukan dengan dua media, yaitu laptop ataupun PC, yang kedua adalah handphone. Tetapi sesuai panduan uji coba, saat kami tim IT mencoba sesuai yang ada pada website IBC, laptop atau PC merupakan prioritas utama di samping handphone kalian. Apabila terpaksa menggunakan handphone, teknisi saya telah menjelaskan untuk menggunakan handphone dengan operating system Android. Sekali lagi, operating systemnya Android. Kemarin banyak sekali yang menanyakan, Pak, untuk Apple, untuk iOS kok tidak bisa? Ya, kan dari awal sudah disampaikan. Operating system yang sudah terbukti untuk diuji baru sebatas Android. Maka dari itu, gunakan Android kalian, HP kalian, atau laptop dan PC kalian. Kemudian, ini tadi beberapa siswa mengerjakan menggunakan HP dengan OS lain Android. Ada juga yang WA saya, Pak, HP saya tidak support. Kemudian saya tanya, HP kamu apa, Mas? Nokia ternyata memakai orang tuanya, memakai HP orang tuanya. Mas, Nokia Symbian Java. Itu jelas tidak support sama sekali, karena platformnya sudah berbeda. Kemudian, evaluasi yang ketiga dari sisi website IDC. Di sini, siswa yang telah didaftarkan wajib registrasi dan melakukan pengisian identitas, secara mandiri pada website tersebut. Hanya di hari pada saat pelaksanaan tes. Kemudian, sempat terjadi gagal akses website maupun gagal download aplikasi. Hal itu mungkin lumrah karena jumlah pengunjungnya overload. Mengingat bahwa yang mengikuti tes ini tidak hanya SMK Penerbangan, tapi oleh banyak SMK lainnya di Indonesia. Tapi apapun permasalahannya, kami selaku tim bahasa Inggris, selaku pihak sekolah sangat mengapresiasi apa yang telah kalian perjuangkan, apa yang telah kalian lakukan dalam kalian bersemangat dalam mengikuti tes yang telah kalian lalui pada seleksi kemarin. Yang pada akhirnya seleksi kemarin telah berjalan dengan sukses. Nah, sudah sekian. Mungkin sementara itu dulu Bu Renita. Apabila ada yang ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas dapat dibahas di kesempatan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yohanes Henry Farida Eskom telah
menyampaikan laporan. Selanjutnya adalah pemaparan persiapan aplikasi belajar pendukung Real TOEIC oleh Ibu Ika Agustin Warsitoning-Tias SPD. Kepada Ibu Ika, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rere. Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas Ibu. Siap. Pak Henry bisa stop screen? Oke. Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Eko Sulistiono selaku Kepala Sekolah SMK Penerbangan Angkasa Ardia Garni Adi Cipto. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arwani Munib, Magister Pendidikan Islam selaku WKS Kurikulum. Kemudian yang saya hormati Bapak Henry Farada Sarjana Komunikasi dan Bu Harni selaku PJ Teknisi dan IT. Yang saya hormati teman-teman mentor. Semangat teman-teman. Alhamdulillah sedikit bernafas lega. Sesuatu yang kita anggap agak sulit awalnya, ternyata Allah memberikan kemudahan. Terima kasih kepada sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah yang sangat mensupport kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Munib yang kita kejar-kejar, Pak. Bismillah ya Pak, gitu. Yakin gak nih? Bismillah, alhamdulillah dengan doa beliau nih akhirnya nih, alhamdulillah sukses. Terima kasih kepada Ibu Kabid Bin SMK. Semoga ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi Ibu ke depannya. Alhamdulillah kuota untuk SMK penerbangan setiap tahun semakin bertambah. Semoga dengan support dan semangat anak-anak pastinya, semoga anak-anak lebih baik lagi dan lebih membanggakan dan mengharumkan nama sekolah. Semangat anak-anak, 66 siswa SMK penerbangan alhamdulillah lolos untuk mengikuti untuk mengikuti Real TOEIC SMK English Challenge 2020. Aplaus untuk kalian semua, membanggakan sekali untuk sekolah. Kalian sudah memberikan nama harum karena SMK Penerbangan salah satu SMK swasta yang mengharumkan nama Sleman karena kita selalu memiliki kans untuk di peringkat di peringkat sekolah yang selalu lolos di setiap tahunnya. Terima kasih perjuangannya anak-anak hebat, tetap semangat, perjuangan kalian belum selesai, masih di hari Senin, semangat kalian masih harus dipupuk dan tetap harus ditingkatkan lagi karena nanti real test TOEIC akan kalian hadapi di hari Senin. Banyak berdoa, yang jelas meminta doa dan semangat dari orang tua, jangan lupa ibadahnya lebih ditingkatkan lagi. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk aplikasi apa yang bisa kalian gunakan? Ini sedikit apa yang ingin Mem sampaikan untuk di kesempatan kali ini. Ini ada satu aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk bisa belajar mandiri di rumah. Sambil kalian rebahan boleh, sambil kalian nyemil boleh, tapi kalian harus tetap memperhatikan pengerjaan tes TOEIC hanya 120 menit alias 2 jam. Ketika kalian memperhatikan ini dengan baik dan seksama, insya Allah ketika real tes TOEIC besok, kalian juga akan bisa mengerjakan dengan baik. Untuk penilaian listening section dan reading section, anak-anakku semua, tolong lebih fokus kepada listening section. Karena listening section memiliki potensi skor lebih tinggi daripada reading section. Di sini nanti di aplikasi ini kalian bisa, aplikasi ini gratis asal kalian punya kuota, insya Allah kalian bisa mengerjakan. Yang penting di download dulu, pastikan RAM HP kalian itu cukup untuk menampung. Tapi sepertinya tadi untuk aplikasi ini cukup lumayan kecil sehingga nanti bisa digunakan di handphone kalian.
Nah, ini aplikasinya. Apakah bisa terlihat, anak-anak? Terlihat nggak, Bu Sukma, Miss Ayu, Bu Putri? Terlihat Bu. Oke, alhamdulillah. Install aplikasi TOEIC Test itu di Play Store. Ini namanya TOEIC Improve Your English. Kalau di dalam Play Store-nya dia TOEIC Test, TOEIC Practice, TOEIC Listening. Ini sudah lengkap. Kalian bisa download dulu. Kemudian di tampilan awal akan muncul seperti ini. Di practice itu ada photographs, ada question response, ada conversation, ada short talks, ada incomplete sentence, ada text completion, sama reading yang terakhir. Semua bisa kalian akses dan ingat untuk mengetahui nilai kalian secara utuh itu kerjakan per item. Jadi di photograph itu silakan dikerjakan di photograph 1. Jadi nanti kalian akan bisa mengakses skor yang kalian dapat. Ini di listening section part 1 itu kalian bisa download and choose one item. Ini nanti di download dulu. Cepat proses downloadnya, tidak memakan waktu lama. Next, inilah tampilan ketika kalian membuka tadi di bagian photograph. Ada 10 soal di mana kalian harus memperhatikan waktu. Karena untuk waktu listening section itu sekitar 75 menit. 75 menit ya, Bu Sukma, Bu Ayu, Bu Putri nggih, Bu Rere. Di 75 menit ini, tapi tidak hanya photograph, tapi semua komponen listening kalian hanya punya waktu 75 menit. Pastikan kalian benar-benar memahami dan juga menyelesaikan waktu itu secara on time. Next, ada question and response. Di question and response, silakan pilih juga item pertama. Supaya apa? Supaya di part kedua ini nanti nilai kalian akan sesuai atau terhitung secara sistematis. Ini tampilannya question and response. Kalian tidak bisa kalian tidak bisa melihat soal di layar. Soal akan diperdengarkan melalui recording. Jadi ini tentunya sudah tidak asing lagi untuk kalian. Jadi hanya mereview saja. Next, conversation. Di conversation ini nanti di part 3 kalian bisa download dulu, kemudian masuk. Tampilannya seperti ini. You listen the recording and the question. Itu ada di layar kalian. Jadi biasanya satu recording itu untuk 3 pertanyaan. Jangan lupa ada limitasi waktu. Next, part 4 itu ada short talks. Sama, silakan di-download, kemudian tampilan muncul seperti ini. Kenapa tim mentor bahasa Inggris tidak menyediakan bentuk PDF mungkin yang soal-soal yang mungkin berada yang ada di perpustakaan dan lebih memilih aplikasi anak-anak karena ini adalah zaman digital di mana rekam jejak digital itu juga perlu kita waspadai ketika nanti tim mentor men-share itu dalam bentuk PDF yang ada di buku misalnya, ini bisa terkena copyright karena untuk TOEIC sendiri lisensinya sangat ketat. Jadi kami bersepakat untuk memperkenalkan aplikasi ke kalian yang tentu relevan dengan kebutuhan kalian untuk tes nanti. Next, baru kalian masuk ke reading section. Ya, di reading section itu ada incomplete sentences. Seperti biasa silakan di-download. Tampilannya sama seperti ini. Ingat, ada 40 soal nanti dan kalian dibatasi ada sekitar 25 menit untuk limitasi waktunya. Kemudian part 6 itu ada text completion. Seperti biasa, you have to download this item. Kemudian inilah soal yang akan kalian lihat di item yang sudah kalian pilih. Kerjakan semua dengan serius. Di mejanya kakak. Oke. Next, the last one itu ada reading comprehension. Di part 7, ini di reading comprehension. Ini mungkin bagian yang paling kalian tidak suka ya, karena teksnya banyak, harus baca lagi,
don't forget about the trick. Kalau kalian harus baca dulu soalnya, kemudian baca lagi teks, baru baca teksnya, kemudian insya Allah kamu bisa jawab pertanyaannya. Jangan dibaca dulu teksnya, ya. Baca dulu soalnya, apa yang dibutuhkan pertanyaan, baru cari di teksnya. Itu nanti the last reading comprehension, nanti kalian akan mengetahui jumlah salah dan benar, kemudian akan masuk dalam jumlah persen. Resultnya juga bisa dilihat. Oke? Good luck and happy learning students. Sangat membanggakan sekali. Terima kasih atas nama sekolah. Mem mengucapkan terima kasih untuk semangat yang luar biasa, kisah-kisah kalian yang menginspirasi, mengerjakannya. Saya terlambat Mem karena ada ABCD. Terima kasih sekali. Jangan sampai semangat ini surut. Perjalanan kalian masih satu tahap lagi untuk mendapatkan sertifikasi TOEIC dari Kemendikbud. Semoga apa yang menjadi impian besar kalian nanti bisa terwujud dan bisa menjadi jembatan kalian untuk meraih masa depan yang gemilang nantinya. Apalagi kalau tes TOEIC untuk SMK itu memang sangat diperlukan. Apalagi kalian yang akan masuk ke dunia kedirgantaraan atau ke dunia penerbangan. Itu saja Bu Rere yang ingin saya sampaikan. I'm so happy today. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika, terima kasih kepada semua pemateri. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan tetapi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya akan mempersilahkan testimoni dari siswa yang sudah mendapatkan 2 kali beasiswa TOEIC dengan nilai yang bagus dan dengan 1 anak yang mencapai level advance. Kepada Haya Sabrina, monitor. Halo Haya. Siap. Oke, ya silakan Haya disampaikan bagaimana testimoninya, pengalamannya mendapatkan beasiswa TOEIC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak WKS Kurikulum, dan yang saya hormati Kebikin SMK, yang saya hormati pula PJ Teknis dan IT, juga para guru-guru yang terhormat, dan rekan-rekan semua yang saya sayangi. Jadi saya ikut program ini sudah tahun kedua. Untuk tahun lalu saya ikut waktu kelas 11, itu susulan karena yang seleksi pertama itu kelas 12-nya. Terus tadinya saya nggak mau ikut karena ngerasa belum yakin, saya tuh belum bisa bahasa Inggris. Terus sampai akhirnya didorong sama Mem Ika untuk ikut aja. Terus akhirnya waktu itu ada perwakilan kelas, per kelas 5 anak. Akhirnya saya mau mengajukan diri ke wali kelas, dan akhirnya ikut dengan modal nekat, karena menurut saya lebih baik gagal karena mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Terus waktu itu persiapannya itu karena dulu kan di sekolah, jadi tuh ada buku-buku TOEIC di perpus. Nah, saya belajar dari situ. Waktu itu dapat 2 paket tes, kalau nggak salah, udah dapat 2 paket tes. Tapi menurut saya kurang efektif karena setiap saya mengerjakan langsung lihat kunci jawaban gitu. Jadi kurang tahu kemampuan saya untuk mengerjakannya. Terus saya cari di YouTube cara dapat skor TOEIC yang bagus gitu. Terus ada tips-tips gitu, banyak di sana. Ada itu juga dapat file draft untuk latihan-latihan soal.
saya coba-coba buat latihan-latihan lagi, terus akhirnya pas tes TOEIC-nya, seleksinya, pas seleksi itu, kalau saya pribadi untuk listening kurang banget, jadi saya maksimalin di reading-nya. Terus waktu listening itu kekurangan saya sebenarnya di setiap ada kata yang miss gitu, nggak tahu artinya tuh, saya pikirin terus gitu. Jadi itu sebenarnya salah banget. Itu ngabisin waktu di situ. Terus harusnya kalau ada yang lewat ya udah dibiarin lewat aja daripada nanti yang lain ikut kelewat gitu. Terus untuk listening makanya lebih rendah nilainya waktu kemarin itu. Saya maksimalin di reading karena saya itu suka baca novel bahasa Inggris dan segala macam. Pokoknya literatur bahasa Inggris gitu. Jadi menurut saya kemampuan saya di reading lebih bagus daripada di listeningnya. Untuk tahun lalu skornya itu 650 sekian, saya nggak terlalu ingat. Terus tahun ini ada kesempatan lagi, alhamdulillah. Saya senang sekali. Intinya sih jangan pernah ragu aja buat ikut-ikut kayak gini, karena bisa jadi modal yang cukup besar untuk kedepannya. Terus jangan lupa berdoa sama minta restu orang tua, itu penting banget. Karena setiap saya mau tes, pasti saya bilang sama mama doain ya nanti mau tes. Terus telepon papa juga, itu penting juga. Terus yakin sama diri sendiri, gimana orang lain mau lihat kemampuan kamu kalau dirimu sendiri nggak bisa lihat kemampuanmu gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua ke depannya. Semangat buat hari Senin. Thank you, Haya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grand mana ini? Ya, Mem. Oke, Grand. Yuk share gimana bisa dapat skor tinggi. Pertama-tama wajahnya belum kelihatan. Sudah, Mem. Oke. Kelihatan belum? Sudah. Oke, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang dikasih pada saya hari ini. Dan saya berterima kasih juga untuk semua yang bisa hadir, untuk guru-guru tercinta dan tentunya rekan-rekan semua yang pada hari ini menghadiri kegiatan kita ini. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya selama tes TOEIC kemarin. Waktu saya kelas 11. Dulu itu waktu kelas 11 tuh sebenarnya sih tidak menduga kalau misalkan ada kegiatan TOEIC seperti ini. Pertama saya diberitahukan oleh Memika dan karena ini suatu pengalaman ya, selama ya mungkin tidak akan terjadi lagi selanjutnya. Jadi menurut saya ada baiknya saya ikut saja. Nggak tahu tuh mau nanti hasilnya bagus atau hasilnya nanti yang aneh-aneh. Yang penting pengalaman itu sih, bisa mengikuti, bisa join tes ini, karena tes ini juga bisa kalau misalkan tidak mendapatkan nilai yang bagus tuh bisa jadi pengalaman kita. Jadi kita bisa evaluasi untuk yang selanjutnya. Jadi pada saat tes kemarin sih itu persiapan saya sedikit, tapi yang saya lakukan sih menonton
kalau saya menonton ya. Karena dari menonton itu dua aspek tuh langsung dapat, listening maupun bisa ngelihat juga bagaimana mereka bercakap langsung, bagaimana native English people kalau misalkan mereka berbicara. Jadi itu saya cek di YouTube cara mereka berconversation, ngomong satu sama lain, dan menurut saya itu sih cara yang paling enak sih untuk mendapatkan pengalaman bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Dan ini dalam pengalaman saya ini sangat membantu sekali untuk pada saat tes, karena pada saat tes itu kan ada tes yang penting tuh kayak listening, dan listening itu sudah termasuk dalam video-video tersebut. Jadi itu sangat membantu saya sih. Terus menurut saya sih selama tes itu harus percaya diri sih. Percaya diri itu harus selalu ada. Walaupun misalkan hasilnya kita tidak tahu akhirnya nanti kayak mana, yang penting dijalani aja. Soalnya pengalaman lagi sih itu memang penting. Jadi dari percaya diri itu tadi saya sudah mengumpulkan informasi bagaimana cara orang berbicara, bercakap dan lain-lain. Akhirnya itu bisa saya implementasikan juga dalam tes TOEIC-nya. Dan menurut saya sih dengan percaya diri saya tadi itu mudah-mudahan tidak ada yang salah, minimal kesalahan dan bisa sukses seperti itu. Jadi untuk hari Senin nanti sih gugupnya itu dihilangkan aja, soalnya pada awalnya juga poin utamanya ini juga tes untuk kita semua. Jadi tidak perlu ada yang digugupkan atau tidak perlu takut gitu. Terima kasih itu. Oke, sudah ya. Terima kasih Gren. Terima kasih juga Haya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain terinspirasi ya, termotivasi. Sudah diberikan tips-tipsnya juga tadi oleh Gren dan Haya ya. Nanti bisa sharing-sharing ya di luar. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Tetapi supaya tidak terlalu panjang, mungkin saya batasi 3 pertanyaan saja. Silakan apabila dari audiens, dari siswa ada yang ingin ditanyakan kepada mentor ataupun teknisi. Silakan, nanti mic-nya di-on-kan. Hello, any question? Kalau masih ada yang dibingungkan, ada yang mau ditanyakan, karena kita kan besok ya hari Senin ya, silakan disampaikan di sini supaya mungkin kebingungan kalian juga dirasakan sama teman-teman yang lainnya. Silakan disampaikan supaya langsung dijawab oleh mentor atau teknisi. Untuk ini aja Bu Rere, sambil menunggu anak-anak bertanya, jangan lupa ya anak-anak untuk tadi yang apa yang sudah disampaikan Miss Ayu, kalau untuk swafoto itu dilaksanakan tiga kali shoot sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Kalau bisa nanti betul-betul hari ini atau besok minta tolong saudara yang dekat rumah atau tetangga jika memang di rumah kalian sendiri atau ayah bunda lagi bekerja seperti itu, sehingga kalian nanti tidak kerepotan. Seperti itu. Itu simple, tetapi ini memang peraturan yang harus dan wajib kami kirimkan ke pihak Kemendikbud dan ITC sebagai syarat kalian benar-benar mengerjakan sesuai dengan prosedur. Kemudian sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Henry, untuk pelaksanaan memang idealnya menggunakan laptop. Jika memang tidak ada laptop,
upayakan handphone kalian memang support dan memang sudah dipersiapkan. Mungkin foto-foto atau video yang mungkin memang bisa dipindahkan dahulu atau bisa dihapus karena sudah diupload mungkin di sosial media, silakan masih ada waktu untuk membersihkan sehingga RAM kalian nanti cukup lega dan bebas ketika kalian menginstal aplikasi yang akan dikirimkan oleh teknisi. Kemudian ketika nanti dari pihak sekretaris yaitu Miss Sukma akan share link untuk presensi, Mem harap kalian tertib dan juga benar-benar melaksanakan sesuai dengan aturan. Tadi yang seperti disampaikan, misalnya ada kendala atau ada yang tidak bisa dilaksanakan secara langsung, bisa dikomunikasikan di WhatsApp. Jadi kalian di kelas WhatsApp. Jadi kalian jadi tim mentor mengetahui dan monitor apa yang terjadi pada situasi kalian. Kalau tidak disampaikan nanti kami tidak tahu. Jadi mohon yang kemarin ada yang menyampaikan hari Senin kami PKL Mem bagaimana? Oke, kalau PKL berarti konsekuensinya nanti untuk pelaksanaan ujian itu dilaksanakan setelah PKL. Yang jelas jaga stamina, harus tetap sehat, harus tetap semangat, upayakan ketika setelah PKL jangan langsung melaksanakan ujian. Mungkin mandi dulu, ibadah dulu, makan dulu. Kalau perutnya kenyang, pasti pikiran cemerlang gitu ya. Jadi jangan langsung terburu waktu. Ketika kalian sudah menyampaikan, insya Allah nanti tim mentor dan juga panitia, tim pelaksana akan memonitor apa yang kalian butuhkan atau apa yang kalian perlukan sehingga benar-benar nanti di pelaksanaan itu kalian tertib administrasi dalam artian kalau fotonya 3 ya 3. Jangan harus nanti Miss Ayu minta terus. Udah besar, Mem harap tertib ketika memang 3, upayakan 3. Ya, ketika misalnya diminta untuk segera mengisi presensi, Mem harapkan kalian anak yang selalu on time, sudah bagus, sudah baik, selalu pertahankan untuk tetap on time. Begitu di share link, segera diisi. Tidak ada yang tidak paham, ada yang tidak tahu, silakan ditanyakan. Boleh, sangat welcome sekali. Ada kendala teknis, ada Pak Henry. Biasa nanti mungkin kelas akan kami kunci sehingga nanti untuk di jam tertentu itu ketika ada pertanyaan mungkin bisa kami buka kelasnya, tapi ketika di jam tertentu akan kami lock supaya informasi-informasi penting itu masih tetap bisa terbaca. Biar nanti yang baru monitor tidak harus manjat sehingga ada manjat chat maksudnya, sehingga tidak bingung dalam informasi yang memang seharusnya ada. Jadi tidak mengulang-ulang kembali, kasihan teknisinya nanti. Typingnya sama, pertanyaannya sama, mungkin monitor kalian yang kurang atau agak berbeda pada saat itu. Intinya tetap semangat, minum vitamin, anggap dan tolong ini benar-benar kalian anak-anak pilihan. 66 ini bukan angka yang kecil, ini bukan angka yang sedikit. Mem selalu merinding ketika kalian 66 di tahun ini, di tahun 2020, kalian sudah membanggakan SMK Penerbangan, kalian membanggakan kami selaku mentor di sekolah. Terima kasih sudah berusaha dan berupaya seoptimal kalian. Semoga nanti hasilnya terbaik, minimal kalian mendapatkan skor 700, sehingga nanti bisa dipergunakan di perguruan tinggi ataupun di instansi yang memang memerlukan sertifikasi TOEIC. Jadi jangan berpikir bahwa itu nanti tidak penting, sangat penting ya. Sangat penting untuk kalian nanti ke depan. Tetap semangat, minum vitamin C yang banyak. Terus kemudian jangan berpikir yang berat-berat dulu. Enjoy, kalau nanti pikirannya enjoy, hatinya enjoy, nanti pikirannya bisa fresh. Kemudian benar-benar settingkan ini semua selayaknya kamu memang berada di sekolah. Meja tadi seperti yang sudah dipaparkan Bu Ayu, meja dan kursi diset sebagaimana mestinya, seprivate mungkin karena memang akan dipantau bahwa kalian benar-benar mengerjakan itu secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Seperti itu. Jadi memang nanti diharapkan
Nanti mungkin juga kami selaku mentor akan mengingatkan di grup wali kelas untuk mengingatkan wali kelas, mungkin nitip pesan ke orang tua untuk memantau kalian ketika di rumah sehingga nanti kalian lebih semangat. Mungkin nanti dimasakkan makanan yang kalian suka sehingga lebih semangat lagi. Mem kita kos ya nggak apa-apa, semangat daya juang anak kos itu jauh lebih luar biasa. Jadi nanti jangan lupa berdoa supaya apa yang menjadi impian dan hasil kalian akan menjadi luar biasa nantinya ya. Ada 2 anak tadi yang sudah memberikan statement tentang bagaimana proses ini berjalan. Semua keberhasilan itu bukan hanya dari sekolah. Sekolah, mentor itu fasilitator. Eksekutor itu adalah kalian. Kalian yang bisa melangkah dan bisa menggapai apa yang kalian mau. Langkah kaki kalian yang akan bisa membawa kalian ke sesuatu hal yang luar biasa nantinya. Hati yang baik, jalan yang luar biasa mantap itu akan membawa kalian ke arah yang luar biasa. Tetap semangat anak-anakku. Jangan lupa apa yang sudah disampaikan hari ini nanti semoga menjadi tambahan semangat untuk kalian. Imunnya tambah kebal jadi virus-virus nggak akan pernah nempel ke kalian mental semuanya ya. Sehat, terus kemudian persiapkan juga dengan baik. Jangan lupa anggap bahwa besok Senin itu adalah kalian sudah masuk sekolah. Bangun seperti biasa, bangun lebih fresh, lebih pagi, boleh senam dulu supaya nanti ketika pelaksanaan kalian lebih segar dan lebih semangat. Begitu. Ada pertanyaan tidak? Boleh kalau nggak ada pertanyaan. Kalau Mem udah insya Allah udah paham, tinggal linknya di share gitu ya. Tinggal link ininya apa namanya, link downloadnya tinggal di share. Kita mau eksekusi. Jangan dulu ya jamnya diharapkan sesuai dengan jam. Kalau untuk Vera mungkin masih ada toleransi dari pihak ITC karena masih seleksi. Itu pun mungkin karena bisa dinilai karena sinyal kalian duluan. Tapi untuk pelaksanaan proses tes, tolong jamnya disesuaikan dengan jam yang sudah disepakati dan jam yang sudah ditentukan oleh pihak tim pelaksana, teknisi dan juga tadi yang sudah disampaikan jamnya. Jangan sampai mendahului karena ini nanti takutnya kalian kena didiskualifikasi. Ketika kalian didiskualifikasi berarti nama dan nomor kalian tidak akan muncul nantinya. Ya. Terus kemudian NISN dipersiapkan. Jangan sampai ada NISN double. Kemudian untuk seragam bagaimana Mem, kan tidak semua anak bawa seragam. Yang penting rapi, bebas, sopan. Kalau ada seragam silakan digunakan yang seragam hari Senin. Kalau misalnya membawa seragam selain hari Senin boleh digunakan. Ketika memang tidak membawa karena memang langsung pulang ke daerah asal dan masih di kos, silakan asal kalian menggunakan pakaian bebas, rapi, sopan. Jangan atasnya kemeja, bawahnya ketika di swafoto kalian pakai celana pendek. Kan tidak lucu nanti ya. Seperti itu. Ada pertanyaan Afada? Jangan lupa mengeluarkan kekuatannya Afada, nanti boleh. Mem, saya boleh bentuk tim kecil untuk belajar bersama, sangat boleh sekali. Silakan. Haya silakan bentuk tim kecil untuk belajar bersama, sangat boleh sekali. Grand, jangan lupa salurkan dan share dengan teman-teman. Jangan pelit berbagi ilmu. Ketika ilmu di-share itu akan semakin seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak nanti mau di-share link presentasi hari ini. Silakan disampaikan kalau ada pertanyaan. Mumpung bisa jawab ini langsung. Kayaknya anak-anak sudah 100% di luar kepala ini kayaknya nih, nggak ada yang tanya nih. Di luar kepala. Apa ditinggal tidur kan? Ya. Alhamdulillah sudah jelas mentor-mentornya menjelaskannya keren banget ya anak-anak ya. Si bingung kayaknya Pak. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan boleh share link presensi, nanti bisa presensi kita bisa close lebih awal. Ya, nanti ini Bu Diah Ayu atau Bu Sukma akan meng-share linknya. Gitu. Untuk
anak-anak semangat terus, silakan dipersiapkan sebaik mungkin untuk ujiannya besok. Jaga kesehatan, tetap berdoa, positive thinking. Nah itu link presensi sudah di-share oleh Bu Ayu. Kemudian tadi ada pesan juga dari Bu Siska, silahkan dibaca di komentarnya. Ya. Kalau begitu, Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Saya rasa cukup ya untuk acara hari ini. Mudah-mudahan semuanya jadi tercerahkan dan mudah-mudahan acara ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin, Ya. amin. Amin. Kalau begitu, marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Dengan ini kami tutup acara pembekalan tes TOEIC penerima beasiswa Kemendikbud SMK English Challenge 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kang Munir, Bu Arni, Bu Ika, Bu Siska, Bu Dewi. Siap, Komandan. Terima kasih Bapak, Bu Siska. Sama-sama Bu, saya nggak pakai video ya. Siap, nggak apa-apa Bapak. Terima kasih Bu Arni, Bu Ika. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Munif, terima kasih Bu Harni.